pagi Bapak. Selamat pagi. Iya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Sandra Lesi SPD. Saya berasal dari Sekolah SD Negeri 1 Kairatu dan saya juga adalah calon guru penggerak angkatan ke-10. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Baik, baik. Terima kasih, puji Tuhan, Bapak baik sekali. Saya menyampaikan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Untuk hari ini kita sama-sama berbicara mengenai bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan selama Bapak sebagai seorang pemimpin di sekolah ini dan berdasarkan kasus-kasus yang Bapak alami selama ini. Dari pengetahuan saya juga bahwa Bapak sudah kedua kalinya menjabat sebagai kepala sekolah di dua sekolah yang berbeda. Tentunya banyak pengalaman dan banyak kasus yang Bapak temui di kedua sekolah yang berbeda itu. Dan ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Bapak. Bisa kita mulai Bapak? Bisa. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dalam menyikapi kasus-kasus yang seperti itu, saudara tentu sebagai seorang pemimpin, faktor yang pertama itu kita harus mengidentifikasi penyebab kasus itu apa dan cara penyelesaiannya bagaimana. Dan nanti setelah kita mengidentifikasi, maka kita akan mencari jalan keluar atau solusinya seperti apa. Contoh misalnya, di sekolah kalau ada anak-anak yang mempunyai orang tua sebagai guru, kadang-kadang perilaku anak-anak ini juga sedikit menonjol dalam pengertian kalau mereka berbuat apa tidak mungkin ada yang katakanlah melarang, oleh karena posisi mama orang tua, ayah atau ibu itu ada di sekolah sehingga orang mau bikin apa-apa terhadap mereka juga mereka segan. Oleh karena itu menghadapi sikap-sikap seperti begini, setelah peristiwa itu terjadi sebagai seorang pemimpin pun tetap saya akan berdiri netral dan adil. Contoh, kalau dia pukul anak lain yang orang tuanya bukan guru, itu saya akan mengambil tindakan tegas. Apalagi ke orang tuanya sebagai guru, dia harus memberi contoh dan teladan bahwa walaupun orang tuanya itu guru, tapi dia tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Kedudukan dia dan anak yang lain di sekolah tetap sama. Tidak, kita tetap akan melakukan tindakan yang adil. Kalau dia salah dihukum, kalau tidak salah tidak dihukum, dan tidak boleh dia memperlakukan anak-anak itu seperti yang seharusnya. Artinya anak-anak itu dengan dia sama. Dia tidak boleh mama saya ada jadi guru, jadi tidak ada yang mampu untuk katakanlah menghukum. Saya tidak seperti begitu. Baik Bapak, jadi untuk mengidentifikasi kasusnya berarti Bapak mencari dulu penyebab solusi dari masalah yang ada, kemudian mencari solusinya, dan tindakan yang Bapak ambil itu berarti Bapak membuat suatu tindakan yang adil tanpa berpihak. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, atau bagaimana cara Bapak untuk menangani kasus-kasus di mana ada dua pilihan Bapak, kepentingan yang sama-sama benar yang tadi Bapak bilang sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Iya. Jadi tindakan-tindakan yang diambil yang mengandung nilai-nilai kebajikan itu saya kira harus dilakukan. Apapun risikonya. Risiko sebagai seorang pemimpin dia harus mengedepankan asas keadilan itu di atas segala, di atas segalanya. Iya. Siapapun itu. Nah. Ya, siap Bapak. Jadi Bapak menangani kasus itu dengan mengedepankan keadilan seperti itu. Selanjutnya Bapak, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, kasus dilema etika Bapak. Oh iya.
keputusan yang diambil itu biasanya dilema etika seperti begitu setelah berlaku adil itu kita membuat pendekatan dengan anak itu supaya setelah mereka misalnya diberi teguran atau hukuman mereka tidak semerta-merta bahwa mereka divonis itu bersalah. Pendekatan antara guru dan murid sebagai orang tua di sekolah, kalau itu kita kedepankan maka anak-anak itu dia tidak merasa trauma bahwa oh saya bikin ini, saya dihukum, saya bikin ini. Pendekatan-pendekatan itu yang nantinya bisa menyadarkan dia untuk selanjutnya dia tidak melakukan hal-hal yang seperti begitu atau seperti misalnya tindakan bullying begitu seperti iya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak membuat pendekatan atau memberikan arahan kepada siswa yang membuat kasus atau masalah. Yang berikut Bapak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang paling efektif? Yang pertama itu untuk kasus-kasus seperti begitu kita memberikan contoh teladan. Teladan itu merupakan suatu aturan yang tidak tertulis, tapi jika keteladanan itu bisa kita kedepankan, misalnya kita kedepankan, maka dengan demikian anak-anak itu dia bisa lihat bahwa gurunya seperti begini, berarti saya tetap akan dilindungi, tetap saya dihargai, tidak terjadi sesuatu untuk saya walaupun orang tua saya misalnya bukan guru, tetapi saya dilayani sebagaimana mestinya oleh semua guru. Ya. Jadi dengan contoh dan teladan dari kita sebagai guru, jadi kita memberikan contoh dan memberikan bagi peserta didik. Oke, baik Bapak. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus yang Bapak alami? Jadi tantangan yang Bapak hadapi dalam menangani kasus. Iya. Misalnya seperti yang tadi kasus yang pertama itu anak-anak guru itu, tantangan moral. Tantangan moralnya mengapa? Kadang-kadang kita segan dengan guru, kita segan, itu kasihan itu anak guru. Tapi apapun yang terjadi, kita harus tetap netral, tetap adil, walaupun dia anak guru, tetap harus diperlakukan semua sama. Tidak ada klasifikasi ini anak guru, ada ini anak siapa, ini anak siapa. Semua yang bersekolah sini punya hak dan kewajiban yang sama. Nah, tentu untuk bapak dan ibu guru, misalnya yang punya anak yang ada di sini, biasanya saya tekankan bahwa walaupun anak bapak ibu guru di sini sekolah, mereka anak guru tapi mereka bukan guru. Artinya mereka tidak semena-mena terhadap semua anak. Dengan demikian, guru juga bisa sadar bahwa oh iya betul, saya harus memperlakukan semua anak ini sama. Anak-anak ini tidak ada klasifikasi beta kemana, jadi beta harus menyayangi. Apapun dia buat, beta harus melindungi, tidak bisa seperti begitu. Jadi yang menjadi tantangan bagi Bapak ini adalah moral. Ya, jadi untuk mengambil suatu keputusan ini antara pikir ini adalah rekan guru dan anak rekan guru. Jadi moral yang Bapak. Oke, siap. Bapak yang berikut, apakah dalam menangani kasus-kasus yang tadi Bapak gambarkan itu, Bapak membuat jadwal untuk menangani masalah yang ada, ataukah Bapak langsung menyelesaikannya? Iya. Biasanya kalau menghadapi masalah-masalah begitu tidak perlu jadwal, Misalnya kita ketemu peristiwa seperti begitu langsung ditangani, supaya dia tidak merembet kemana-mana. Ya tunggu nanti kalau siswa pulang ke rumah, tadi ibu guru punya anak pukul beta, ada dia bangga begini mama. Lalu bapak guru di sekolah bilang apa? Tidak ada apa-apa, berarti orang tua dia resah. Saya punya anak ke sekolah ini, guru punya anak-anak, perlakuan anak saya seperti begini, baru tidak ada tindakan apa dari bapak ibu guru terhadap anak tersebut, berarti orang tua itu, oh berarti tidak aman kalau saya punya anak ke sekolah. Tidak diperlakukan secara adil. Baik, dari penjelasan Bapak tadi untuk jadwalnya, saya menarik kesimpulan bahwa Bapak tidak tergantung, maksudnya tidak menentukan jadwal. Jadi yang Bapak ambil ini tergantung dari kasus yang dihadapi. Kalau pada saat itu terjadi perlu penanganan berarti langsung. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dalam menangani kasus yang tadi, adakah orang lain yang Bapak libatkan untuk menangani kasus tersebut? Kasus-kasus seperti begitu misalnya kalau ada anak guru di
di sekolah misalnya, karena guru itu tetap kita akan melibatkan orang tuanya. Mari, ini tadi kecil ini anak ini tadi pukul dia misalnya, pukul dia. Berarti coba tanya, kita melibatkan guru misalnya, kalau di situ ada guru piket ya guru piket. Kalau orang tua yang ada di sekolah, anak-anak yang orang tuanya guru ya kita libatkan semua supaya penyelesaiannya secara menyeluruh semua. Baik, jadi intinya ini kolaborasi Kolaborasi antara orang tua, Iya, guru, orang tua yang punya masalah, Orang tua yang yang anaknya ada bermasalah, orang tua misalnya guru begitu. iya, dengan guru di sini Iya. dalam halnya ini guru piket. Guru piket, Bapak, iya. Untuk Iya. membantu Bapak dalam Iya. menyelesaikan kasus dilema etika ini. Iya. Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak ambil dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema ini? Iya, iya. Pengalaman yang Bapak ambil. Yang pertama itu harus tegas, harus berani mengambil keputusan, dan keputusan yang diambil itu tidak memihak kepada siapa-siapa. Keputusan itu tetap adil untuk melayani semua warga sekolah. Semua anak yang ada di sekolah ini, dia punya hak yang sama untuk menerima pelajaran. Dia berhak mendapat perlindungan dari semua guru yang ada di sekolah, sehingga kenyamanan dia untuk mengikuti proses itu tetap berjalan dengan baik. Ya Bapak, jadi pembelajaran yang Bapak ambil dari pengalaman ini berarti Bapak orangnya tegas, kemudian adil dan berani mengambil keputusan, dan Bapak memihak untuk semua orang. Ya, Bapak mungkin saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya untuk melakukan wawancara bersama Bapak untuk nantinya saya buat sebagai melengkapi tugas saya di modul 3 ini. Waktu dan kesempatan yang Bapak berikan, sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Selamat pagi Bapak. Ya, terima kasih.